membuat kenceleng yang dibagikan kepada setiap jamaah. Tentunya yang berminat, yang nantinya dana yang terkumpul dari hasil kenceleng tersebut bisa digunakan untuk santunan ataupun bantuan sosial ataupun kegiatan yang lainnya yang berhubungan dengan kepentingan jamaah. Dan rencananya kenceleng yang dikumpulkan ketika malam Selasa Manis atau bagian Gus Ali nantinya akan dicatat dan dihitung secara keseluruhan. Maka dari itu dimohon kepada jamaah sekalian atas kerjasamanya untuk bisa sama-sama hadir ketika malam Selasa Manis tersebut. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu di bidang ekonomi, sesuai yang pernah dibicarakan ketika pertemuan yang lalu, yaitu dengan budidaya sayuran atau tanaman gendot. Untuk tahap awal akan dipercayakan pengelolaannya kepada Bapak Martiman, yang nanti hasilnya akan dibagi persentase antara pengelola dan Majelis Al-Waqiah Sabdalani. Nah, nanti untuk tahap berikutnya itu ketika sudah berjalan lancar, bagi jamaah lainnya bisa apabila berminat gitu ya, bisa budidaya secara mandiri dan nanti hasil panennya bisa ditampung pada pengepul yang sama dengan ketentuan ya menyisihkan sedikit dari hasil penjualannya untuk Majelis Al-Waqiah Sabdalani. Dan untuk poin yang terakhir yaitu poin keempat mengenai rihlah dalam rangka untuk merekatkan tali persaudaraan dan keakraban antara semua jamaah Waqiah Sabdalani, perlu diagendakan untuk rihlah atau istilahnya refreshing dalam rangka tadabbur dan juga tasyafur. Biasanya itu ke tempat yang alam bebas gitu. Dan untuk waktu serta tempatnya mungkin nanti bisa dimusyawarahkan kembali ketika situasi dan kondisi sudah memungkinkan. Ya, dalam Itu mungkin yang bakal kami sampaikan. Bila ada pertanyaan silahkan. Nanti mungkin secara lebih jelasnya bisa disampaikan oleh Bapak Ketua Bapak Haji Sohidi. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka kenceleng nalika Gus Ali untuk setelah ini mukanya ya, supaya untuk diketahui Gus Ali bisi lumayan tina kenceleng terus. Jadi ada nyumput lah kita tahu. Diditur. Nah, tahu pulang kita bisi ada kesan seperti itu jadi izin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi wa ummihi wa mutafam wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Jamil awliya'i masyukur ala wa ala matafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Imam Abu Yazid Al-Imam Sayyidina Imam yang berterdiri di bawah Syekh ila asal Syekh Bahadur Maksud Sayyidi wa Rasulullah Muhammad Muhammadin wa
ahli sujlatil muwahhidin minhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ma'alif yaqutubina wa masyaikhina ustadzina mu'allimina jami'in masyayikh di hadal majlis anta a'lam bi asma'ihim ya Allah langsung mu'alif dari kitab al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. As-saniyatu minal hijrah aswatuha wa qaswatu qaidin. Tahun kedua setelah Hijriah kejadiannya. Sebelumnya saya bacakan dulu ringkasan tahun pertama Hijriah. Bisanatil ula bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidahu. Di tahun pertama Rasulullah membangun masjidnya. Wa fiha syari'al adzanu wa fiha dharul yahudul madinah al-adawah lil muslimina. Pada tahun itu, pada tahun pertama juga dikumandangkan pertama kali disyariatkannya azan dan iqamah. Wa fiha pada tahun pertama juga sudah nampak permusuhan yang dilakukan oleh Yahudi Madinah terhadap kaum muslimin yang ada di kota Madinah tentunya. Wa sa'adahu munafiqun al-Madinah, dan dibantu oleh orang-orang munafik kota Madinah. Faqad Rasulullah mahdan bainahu wa bainahum. Kemudian Rasulullah mengadakan perjanjian antara mereka di kota Madinah yang terkenal dengan Piagam Madinah. Wa biya arsala amahu bisariyati aturadi'ir Quraisy. Di tahun pertama Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pamannya Sayyid Hamzah dalam perang yang terhadap memerangi Sariyah dan Ghazwah itu berbeda. Kalau Sariyah itu peperangan yang tanpa dihadiri oleh Kanjeng Nabi, kalau Ghazwah itu perang yang dihadiri Kanjeng Nabi. Sariyah itu kalau istilah bahasanya kayak patroli. Jadi mungkin di perbatasan kota Madinah begitu cek keamanan kaum muslimin, itu Sariyah namanya. Litiradi'in di Quraisy, karena orang-orang Quraisy ini kafilahnya membantu untuk menghalangi dakwah Kanjeng Nabi di kota Madinah. Jadi mengirimkan pasukan yang membawa perbekalan. Litiradi'in di Quraisy, akhirin itu ontan-ontan. Tsumma tataba'ati saraya wal ghazawah. Kemudian terjadilah berulang kali peperangan. Atabalahu adadu sarayahu sab'an wa raba'ina sariyatan. Sariyahnya itu mencapai 47 kali. 47 kali peperangan yang di situ bisa terjadi pertumpahan darah dan tidak terjadi pertumpahan darah. Warba'ina syayatan wa adadu khuswatihi sab'a wa ishrina khuswatan. Peperangan Kanjeng Nabi yang Kanjeng Nabi hati itu mencapai 27 kali. Wa bihatu fiya al-rasul minar radha', yaitu Utsman bin Mat'um. Pada tahun awal juga saudara Kanjeng Nabi yang sesusuan meninggal dunia. Fa'amara ba'da dafnihi bi rasyi qabrihi bil ma'i. Setelah dikuburkan, Kanjeng Rasul memerintahkan untuk menyiram kuburannya dengan air. Summa wada'a hajaran alaihi. Kemudian Kanjeng Nabi meletakkan batu di atas kuburannya saudaranya.
ata'allamu bihi kubur akhihi, untuk menandai kuburan saudaranya. As-sanatu tsaniyah minal hijrah, tahun kedua setelah hijrah. Ghazwatuha ghazwatu Qainuqa, yang pertama adalah terjadinya peperangan Qainuqa di sanati tsaniyah, ing dalam tahun kang kaping pindho minal hijrah sasi hijrah. Hadasat anyar atau terjadi apa ghazwatu Wadan, perang Wadan, wa Buatin dan perang Buatin, wa Musyairah dan Musyairah, wa Badrul ulalan Badar yang pertama, wa Qorqoratul Qadri lan Qorqoratul Qadri perang kedua, wal yaqa fi fil jami' harbun fiha hadasat, wa fiha lan dalam sanatu saniyah hadasat kejadian apa ghazwatu Badr Kubra, perang Badar Kubra, wa Qainuqa lan Qainuqa, as-Sawiq lan perang Sawiq. Jadi pada tahun kedua setelah hijrah Kanjeng Nabi terjadi peperangan, yaitu diantaranya perang Wadan. Wadan itu kota satu desa antara Makkah dan Madinah. Di situ Kanjeng Rasul keluar dengan membawa pasukan situna rajulan, 70 pasukan laki-laki. Namun di situ tetap walaupun tidak terjadi kecamuk perang tanding atau perang di situ, termasuk dinamakan kalau bahasa itu namanya ghazwah, namanya ghazwah Kanjeng Rasul, karena tak tindak langsung beliau sendiri menjadi panglima perangnya. Perang Wadan itu kejadiannya di suatu desa antara Makkah dan Madinah. Ketika itu Rasulullah membawa pasukan 70 laki-laki untuk menghadang orang Quraisy yang membawa perbekalan kafilah menuju kota Madinah untuk memberi perbekalan terhadap musuh Islam, yaitu munafik dan kaum Yahudi yang memusuhkan Nabi. Buatin itu gunung di sebelah Yambuk. Oh, pernah mengenal orang ngerti kira-kira itu. Jadi kira-kira keterangannya begitu. Yang pernah haji sampai situ atau enggak? Nanti kalau kita kebetulan bisa haji, kita cari ini bareng-bareng. Kejadiannya Rasulullah membawa 200 pasukan yang menunggang, pasukan penunggang kuda atau unta itu. Litiradi airi falam yajidha, tapi tidak ketemu, itu tidak terjadi perperangan sungguhan. Musyairah adalah suatu jurang yang berada di dekat kota Yambuk. Rasulullah mios keluar dengan beserta pasukannya membawa 250 pasukan. Yang Badar yang pertama, Badar Sughra berarti adalah ma'un baina Makkah wal Madinah, sumber air antara kota Makkah dan Madinah. Perang ini juga dinamakan perang Safwan. Qorqoratul Qadr adalah tempat dekat kota Madinah, berarti perbatasan dengan Makkah. Wa Qainuqa wa Sawiqin. Kenapa Qainuqa itu keterangannya, kalau yang Sawiq itu keterangannya kenapa dia menggunakan perang Sawiq dalam cerita di sini. Wa an-na'imu min daqiqil hintati wa sya'iri, makanan yang terbuat dari hintah, gandum dan hintah dan syair, beras dan gandum. Rasulullah keluar dari kota, dari markasnya, dari tempat kediamannya beliau itu melakukan perang ini dengan membawa pasukan 200 pasukan penunggang kuda dan unta. Ketika mendengar itu kaum musyrik itu pada dihurujihi, pada Melayu. Nah, kemudian karena di situ dia ini sedang gawa glepung tadi, daqiqin hintah, berarti
di situ kaum musyrik kaum musyrik tadi membawa tepung kita punya madu-madu lang jalan. Jadi sambil bawa tepung diburu-buru Kanjeng Rasul, tepungnya apa ya, mutar adalah rata kayak mana, maka dinamakan perang syalik. Nah, ini tidak terjadi perang tapi kabur di duluan. Lanjutannya nanti di perang Badar Kubro berarti. Wa qainuqa qaumum Yahudil Madinah darul adawata lil muslimina. Yang selanjutnya adalah perang Qainuqa, yaitu kaum Yahudi Madinah yang jelas-jelas memusuhi kaum muslimin, dan mereka itu wa ma'ahadur Rasul alaihi, dan mereka itu mengingkari janji yang sudah pernah dibaiatkan, disepakati antara Yahudi Madinah dan Kanjeng Nabi. Umat Islam di situ ada Ansor, Muhajirin, Yahudi Madinah, di situ sudah terjadi perjanjian, namun dia itu mengkhianati perjanjian itu perang Qainuqa. Fahasarohumur Rasul, mongko ngepung sapa Rasulullah 15 lailatan ing dalem 15 dina. Itu kepung Qainuqa itu. Kaumnya kepung ilaan azazahum, temeka maring ento apes ngapesaken sapa Kanjeng Rasul berpasukan kaum Yahudul Madinah. Wa dakhala lan manjiaken sapa Allah fi qulubihim dalam atine Yahudul Madinah ar-rubba ing peti. Fatalabu minhu ayyatuka, fatalabu moko padha murih sapa Yahudul Madinah. Itu sang Kanjeng Nabi itu kaum yang tinggal sapa Kanjeng Nabi beserta pasukannya ing Yahudul Madinah. Oh Yahuda kan ngalap sapa Kanjeng Nabi amwalau ing pira-pira bondone Yahudul Madinah. Faqabila maqarrima sapa Kanjeng Nabi wa taradahum lan nundung itu apa itu ya, mengungsikan Kanjeng Nabi terhadap Yahudul Madinah, minal Madinah saking kota Madinah, ma'isyaim dalam serta piro-piro wong wadone Yahudul Madinah. Bahwa dalam arti soal muslimun wong muslim amwalau ing piro-piro bondone muslim wa khusunan lan bentenge amwalau ing piro-piro bondone Yahudul Madinah wa khusunan lan piro-piro bentenge kekuatane Yahudul Madinah walam tamdi lan ora liwat apa sangatun sak taun hatta matu sehingga padha mati sapa Yahudul Madinah kuluhum sekalian. Qainuqa itu terjadinya Kanjeng Nabi mengepung kaum Yahudul Madinah itu selama 15 hari 15 malam takut. Ya. Sehingga mereka itu pada lemah, sehingga Allah menjatuhkan ketakutan dalam hati mereka sehingga mengadakan negosiasi. Mereka itu meminta supaya silahkan ambil harta saya, nggak apa-apa. Tapi kemudian setelah diambil hartanya, mereka itu digiring dari kota Madinah serta keluarganya, Ma'isa Ihir. Kemudian sehingga dalam jangka tidak sampai 1 tahun semuanya namanya hatta matu kuluhum, berarti seluruhnya mati. Wallahu a'lam ini. Maksudnya seluruh kaum Yahudul Madinah yang memerangi Kanjeng Nabi, ya, artinya kaum muslimin di situ mereka digiring dalam satu tempat, dikeluarkan dari kota Madinah karena sudah mengkhianati perjanjian awal, yaitu piagam Madinah. Berarti secara hukum menyalahi perjanjian, maka sudah benar mereka itu dikeluarkan dari kota Madinah, dikeluarkan dari Madinah, sehingga mereka semuanya mati. Khaswatu Badil Kubro, tapi itu mertelakan perang Badar yang besar, Kubro. Khaswatu Badil Kubro hiya al-Furqan. Khaswah Badar Kubro dinamakan al-Furqan. Alladzi yu khaswatul kubro, Badil Kubro
azza kang bismuliakan sapa Allah kusal kelawan Badr kubra al Islam yang agama Islam ora pangarangan sapa Allah manarahu ing tetengere Islam wa masalan busuk sapa Allah asyirka syirk kharraba wa kharraba lan rubuh akan sapa Allah arkana ing biro pokok syirik. Ghazwatul Kubra atau perang Badar Kubra itu dinamakan juga perang Furqan, yang dimana Allah dengan adanya perang Badar Kubra itu meninggikan agama Islam dan syiar-syiarnya semakin bersinar. Wasababuha utawi sebabe Ghazwatul Badar Kubra iku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku haraja kios sapa kanjeng Nabi liya'tarido iron supaya mengakan iron memalingkan iron ing onta-onta iku rasyid ke Quraisy raji'atan kang balik minasyami saking garsa wa kana lan ono iku mau dalam sertane kanjeng Nabi sapa salah sumiatin 300 Wasalah sata asyarul apane rojulan lanang pasukan. Penyebabnya adalah Rasulullah itu nios karena dia ridho Iron untuk menghadang kafilah Iron itu kafilah Quraisy yang pulang dari kota Syam yang membawa perdagangan, karena niatnya uang yang hasil perdagangan itu untuk membiayai orang atau kaum yang memusuhi Islam di kota Madinah. Itu alasan itu. Dan Rasulullah itu memiliki pasukan 313. Falama alima semangsa ngerti sapa Quraisy bisa dikelawan mengkono pasukan kanjeng Nabi asal kokonan sapa Quraisy tis'amiatin ing 900 wa qobsidala 50 apane rojulan pasukan. 950 pasukan. Ketika mengetahui kaum Quraisy mengetahui Kanjeng Rasul memiliki pasukan 313, orang-orang Quraisy itu menyiapkan pasukan 950, berarti 1 berbanding 3. Lihimayati airihim krono jaga ontan-ontane kafilah itu rombongan yang mengadakan jual beli perdagangan. Wajaroti dengan dagangane Quraisy pasaro ilaihim tidak ilaihim maring 950 sapa Rasulullah biman kelawan wong mau dalam serta Rasulullah wa qatalahum lan merangi sapa Kanjeng Nabi ing 950 rajulan kita lan kelawan perangan syadidan kang banget. Nah, kemudian ini terjadi perang beneran, artinya sampai jadi perang tanding. Niatan daripada 950 pasukan Quraisy itu awalnya hanya menjaga, mengawal kafilah yang membawa dagangan hasil dagangan dari kota Syam dan berdakwah tijarah ini. Setelah itu Rasulullah membawa pasukannya, kemudian terjadilah perang yang sangat dahsyat. Wa yadallahu muslimin wa yadalan wa ta'asafala kusal al-muslimin ing biro-biro kaum muslimin bil malaikati kelan malaikat. Fan hazama moko oplayu lari terbirit-birit sapa musyrikun apa musyrik wa tabi'uhum lan uber didik ing musyrikin sapa al-muslimuna kaum muslim. Wa yaquluna lan mateni sapa kaum muslim wa yasiruna lan boyong menawan
sapa muslimun. Allah ketika itu menurunkan bantuannya berupa tentara langit sehingga kaum musyrikin itu lari terbirit-birit dan dikejar-kejar oleh kaum muslimin. Sebagian ada yang mati terbunuh, sebagian ditawan. Aku tilang mongko den pateni minal musyrikin saking kaum musyrik sapa sakuna 70 apane rajulan wong lanang. Korban dari musyrikin Quraisy sebanyak 70 laki-laki, 70 pasukan. Minhum Abu Jahlin. Abu Jahal mati nang kono. Ini kanjeng Nabi ketika terbunuh Abu Jahal, ini adalah firmone umat Yesus. Abu Jahal itu gelarnya firmone umat kanjeng Nabi. Bahwa sirolan dan tawan minhum saking musyrikun sapa sabuna 70 apa asirul tawanan. Yang ditawan itu 70. Simpati 70 berarti 140. Yang 70 mati, yang 70 ditawan, dibuber, ditekep. Wakutilan dipateni terbunuh minal muslimin saking kaum muslimin sapa arba'ata asyara 14 apane rajulan pasukan. Sementara dari kaum muslimin korbannya itu hanya 14 orang. Umamarul perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidat mengikut wal muslimina kelawan mendem wong matine wong muslim wal musyrikin wal musyrik wal jangalan qadur sapa kanjeng Nabi ilal Madinah mari kota Madinah wala maqarabaha apa semasane farak sapa kanjeng Nabi ing Madinah talaqathu ketemu ing kanjeng Nabi sapa wala itu biro-biro anak itu publik lan gawa biro-biro terbang yung siduna yung sidna hale podo nembangaken nyanyi menyambut ola al badru alaina sabar. Kemudian kanjeng Rasul pulang memerintahkan untuk menguburkan seluruh orang-orang yang mati pada perang Badar Uhud. Kemudian kanjeng Rasul pulang ke kota Madinah dengan disambut oleh anak-anak yang menyenandungkan qul al-badru alaina wajib syukru alaina itu sampai akhir itu diantaranya. Itu perang kejadian di tahun kedua Hijriah di kota Madinah. Kalau gitu, wah, kurang waktu lagi, Bu'isna bil haqqi wal adli, ini kisah yang dulu pernah dalam viral di medsos ada ini. Yaitu yang bernama sahabat yang bernama Sawad. Bu'isna bil haqqi wal adli, bu'isna terutus dengan Rasulullah bil haqqi wal adli wal adli. Waqafa manduk sapa Rasulullah fi khaswati Badr ini dalam perang Badar. Dikol dibintuan bahwa tokat fiyadi dalam astani kanjeng Nabi. Famarong kali wasabu kanjeng Nabi bisawadin ketemu lawan sahabat-sahabat. Ibni Aziyah dan dadilah putra lanang Ibni Aziyah. Wa hale utawi sahabat iku kharijun metu minas safi saking barisan perang. Kanjeng Nabi ngontrol pasukane. Ketika itu kanjeng Nabi bawa tongkat. Kebetulan yang nama sahabat Sawat ini keluar dari barisan, sengaja orang yang tidak lain. Sofi. Fadorobahu mongko-mongko sapa kanjeng Nabi ing Sawat di kodihi kelawan tongkat tiba ing dalem wetenge. Tiba ing dalem wetenge Sawat waqala lan matur sapa Sawat lalu maring kanjeng Nabi. Waqala lan mendika lahu maring Sawat sapa kanjeng Nabi lalu maring Sawat istaqim ya Sawat istaqim juga sapa sira ya Sawat tuhi Sawat
sing bener kae baris sing lepok. Faqala mongko matur sapa sahabat, "Auja'ani ya Rasulullah. Faqad bu'ista bil haqqi wal adli." Sahabat mal matur, "Kau sudah meyakiniku ya Rasulullah, sedangkan kau diutus bil haqqi wal adli." Diutus dengan hak dan keadilan. Fa'aqibni min nafsika. Fa'aqibni mongko apa ya? Nek anu belalar sih nek diantem terus ana bekase. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Luka memar ya? Luka memar ya. Engkau salah. Fa'aqibni min nafsika. Kau telah melukaiku ya Rasulullah, memarkan petengah itu. Fakasyafa kau buka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambatnya saking petengah. Sahabat, makola istaqim ya sahabat. Kau balas enggak? Oh balas itu maksudnya kau balas oleh kanjeng Nabi. Jadi sahabat itu dipukul perutnya kalau tokar, kemudian belaler ada memar, memanjang di perutnya, kemudian sahabat ini minta hukumlah. Pas sudah menyakiti padahal kau seorang yang ngana hukum nanti. Bila haqqi wal adli. Terus Rasulullah ngecek apa iya kebonya orang temenan dibuka perutnya. Perutnya sahabat dibuka kan? Istaqil ya sahabat. Orang malas pone kanjeng Nabi. Tapi apa ketika di situ dibuka kanjeng Nabi membuka perutnya, fa'aqahu sahabat. Kemudian sahabat itu merangkul kanjeng Nabi. Wa qabala banahulan nyucuk wetenge kanjeng Nabi. Trike jarum barokah kanjeng Nabi. Manipulasi itu katanya bismillah ini mulai. Ya dulu kisos di kanjeng Nabi kisos dengan semua pukul saya latihan. Dibuka pas dibuka perutnya diambung nang sahabat dirangkul kanjeng Nabi diambung perutnya. Kanjeng Nabi kaget pakola lisan. Mahamalak ala zalik. Apa sih gue tadi orang-orang teman jadi apa-apaan jadi salah laku bang lari aku gue ya kaget aja lagi ya Rasulullah aradu ayyakuna akhirul mahdi ayamassa jilduk padahal bikhairi. Saya mengharapkan akhir daripada janjiku bertemunya kulitku dengan kulit engkau ya Rasulullah. Ya barokallah katakanlah begitu. Fada'alahu bi khairin. Kemudian kanjeng Nabi mendoakan dengan kebaikan daripada sahabat itu di antara kejadian di tahun kedua Hijriah. Di triknya sahabat ini dari dulu banyak lah kayak Abu Nawas sampai gitu. Ini triknya dari Bu Sawat merangkul kanjeng Nabi, mengagum kanjeng Nabi, ternyata gitu. Mulanya dia pernah kadang-kadang mulanya kebigan pun dengan santri kadang-kadang santri itu yang aneh maksudnya ada yang nyeleneh dia ini. Seperti diceritakan di bayaran ini kan begitu, ada yang tukang rokok, ditorinya kasih barokahan. Orang-orang lah berbeda. Itu diantaranya tetap ada saja generasi yang kayak gitu kayak sahabat demi ya bahasanya tak barokah. Lagi-lagi. Ibtida'u asra badri. Tebusane tawanane perang Badar. Istisyarah Rasul. Istisyarah amri musyawarah sapa Rasulullah ashabahu ikbirabil sahabat kanjeng Nabi fima yaf'alu fima indal barang yaf'alu kang agawi sapa Rasul
Ya Badrin lawan tawanane perang Badar. Wasyara isarah alaihi ngapese kanjeng Nabi sapa Umar sahabat Umar dikothihim lan mateni asra Badrin. Syawarah kanjeng Nabi dengan para sahabat. Ini idealnya digampangna kita tawanane gitu. Kalau sahabat Umar bin Khattab laka suwe mateni bae mateni hajar bae. Aja semua sahabat Umar bin Khattab kesuwen mateni bae. Nyumpeki ya. Wa syara alayhi Abu Bakar wa syara lana isara alayhi kanjeng Nabi sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar. Ayub qiyahu tawana wa yahudalan Arab sapa kanjeng Nabi minhum saking tawana al-fidai tebusan. Biarkan itu. Kita minta tebusan sahabat Abu Bakar. Liyakuna kuwatan lil muslimin alal musyrikin, supaya kita itu memiliki kekuatan. Kalau sahabat Abu Bakar lebih lembut, biarkan saja mereka itu kita cari tebusan untuk kekuatan kita sebagai kaum muslimin, ya modal perang dan sebagainya, perkembangan Islam di kota Madinah. Bahwa nyocok sapa Rasulullah Ra'yu Abi Bakar. Bahwa mentuki Rasulullah apa Ra'yu Abu Bakar, pendapatnya Abu Bakar. Wa marwa berkata sebukan Nabi Allah yuflita yang Torah dibasakan sebuah hadir maksisi illa bil fida'i lawan tebusan. Wa kana lan apa fida'iku min arba'ati alafin saking 4.000 ila alfi dirhamin mari 1000 dirham. Kemudian kanjeng Nabi memerintahkan tidak ada tawanan yang berpasrah kecuali dengan tebusan. Kalau yang kaya itu ya 4.000 dirham. Kalau yang mandan miskin 1000 dirham. Nek sing ora fuqara nanti wamal fuqara wa napun pira-pira fakir ora duwe apa-apa nang main. Faman yuhsinul qira'ata wal kitabata atahu Rasul asratan min sibyanil Madinah yu'allimahu wa kana dzalika bid'ah. Adapun orang-orang fakir yang pandai baca tulis, mereka itu dikerjakan. Setiap satu tawanan oleh kanjeng Nabi ditugasi 10 anak-anak kota Madinah untuk mengajari mereka. Ngomong fakir, tawanan kok fakir, ditakoni bisa maca ora, pinter maca, bisa nulis bisa, tebusannya satu orang mengajari 10 anak-anak kota Madinah untuk mengajari baca tulis di kota Madinah. Ini berarti mulai tarbiyah pendidikan di sejak zaman kanjeng Nabi sudah diperhatikan kaitannya dengan baca tulis. Makanya ya tidak boten lepat, artinya luar biasa kanjeng Nabi sudah sejak awal memberi motivasi pada kita umat Islam untuk senantiasa talabul ilmi. Sudah tetapi kaitannya ayat yang pertama sudah yakin jelas itu adalah tahruf dari baca tulis, baca Al-Qur'an, Iqra itu baik ayat kauni atau auliyah. Masyru'at tahwilul qiblah, shaum Ramadan, zakatul fitri, wa zakatul mali, sholatul idain. Selanjutnya adalah tentang al-masyru'at, syariat-syariat yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Dikmani lanjutan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.